Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Syara dengan NIM 0501241031. Saya dari kelas EKI 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akad jalah dalam ekonomi Islam pada mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Halimatun Sa'diyah MA. Nah, jadi teman-teman, mungkin tanpa sadar kita sebenarnya sering menemukan praktek yang mirip dengan jalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video ini saya akan menjelaskan apa itu jalah, dasar hukum jalah, syarat-syaratnya, sampai penerapannya dalam perbankan syariah. Jalah adalah akad atau perjanjian pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai hasil tertentu. Sederhananya, seseorang menjadikan hadiah atau upah jika ada orang lain yang berhasil melakukan tugas yang diminta. Contohnya, ketika seseorang kehilangan dompet, lalu mengatakan, siapa yang menemukan dompet saya, akan saya beri hadiah 500.000. Nah, jadi hadiah itu baru diberikan kalau dompetnya benar-benar ditemukan. Itulah salah satu contoh jalah. Nah, yang berikutnya rukun dan syarat jalah. Dalam akad jalah ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama, ada pihak yang memberi imbalan. Yang kedua, ada pihak yang harus melakukan pekerjaan. Nah, dan yang ketiga, ada pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan. Nah, dan yang terakhir, ada imbalan yang dijanjikan. Selain itu, imbalan yang diberikan harus jelas jumlahnya, pekerjaan yang dilakukan juga harus halal, dan semua pihak harus memahami kesepakatan yang dibuat. Nah, yang berikutnya ada dasar hukum jalah. Sebenarnya, apakah jalah diperbolehkan dalam Islam? Jawabannya, ya boleh ya teman-teman. Salah satu dasarnya terdapat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika diumumkan adanya hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan piala raja yang hilang. Selain itu, ada juga hadis yang menceritakan tentang seseorang sahabat yang mendapatkan hadiah setelah berhasil membantu menyembuhkan seseorang melalui ruqyah. Karena itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa akad jalah diperbolehkan dalam Islam. Nah, lalu apa sih pendapat para ulama tentang akad jalah ini? Jadi, menurut ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, jalah boleh dilakukan karena memberi manfaat dan membantu menyelesaikan pekerjaan tertentu. Namun, ada juga ulama dari mazhab Syafi'i yang kurang setuju karena menurut mereka terdapat unsur ketidakpastian error dalam akad tersebut. Meskipun begitu, pendapat ini lebih banyak digunakan saat ini adalah pendapat memperbolehkan. Lalu, bagaimana sih penerapan jalah dalam perbankan syariah? Jadi, jalah tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari aja nih teman-teman, tapi juga diterapkan dalam perbankan syariah. Konsep ini digunakan ketika ada pemberian imbalan atas keberhasilan pelaksanaan suatu tugas atau layanan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akad jalah masih relevan dan dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jalah adalah akad pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan pekerjaan atau mencapai hasil yang telah ditentukan. Akad ini diperbolehkan oleh mayoritas ulama karena memberikan manfaat dan memudahkan berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang akad jalah ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah pemahaman kita tentang akad jalah dalam ekonomi Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.